dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 2007, PT Dirgantara Indonesia digugat pilot oleh 6.651 orang karyawan yang diberhentikan pada tahun 2003. Alasan gugatannya adalah karena PT Dirgantara Indonesia tidak mampu membayar hutang berupa kompensasi, manfaat pensiun, dan jaminan hari tua kepada para karyawan dari PT Dirgantara Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kronologinya. Yang pertama, pada tahun 2003, PT DI melakukan PHK terhadap 6.651 karyawan. Alasan PHK ini antara lain karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu, serta restrukturisasi internal perusahaan. Yang kedua, pada tahun 2004, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat memutuskan bahwa PT Dirgantara Indonesia harus membayar hak-hak para karyawan yang diberhentikan. Ketiga, pada tahun 2007, para karyawan yang tidak menerima haknya mengajukan gugatan pilot terhadap PT Dirgantara Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang keempat, pada 4 September 2007, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan pilot dan menyatakan PT Dirga Indonesia pilot. Yang kelima, pada tahun 2008 hingga 2010, proses penyelesaian hutang PT Dirgantara Indonesia kepada para kreditur termasuk para karyawan yang diberhentikan dilakukan melalui proses kepailitan. Keenam, pada tahun 2010, PT Dirgantara Indonesia keluar dari status pilot setelah berhasil menyelesaikan sebagian besar utangnya. Alasan kepailitan: ketidakmampuan PT DI untuk membayar utang. PT DI memiliki utang yang membesar kepada para krediturnya, termasuk para karyawan, bank, dan pemasok. Utang ini terus meningkat dan melebihi asetnya. Lalu ada kurangnya pesanan pesawat dan proyek-proyek baru. PT DI mengalami kesulitan dalam mendapatkan pesanan pesawat baru. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti persaingan yang ketat dari industri penerbangan global, serta krisis ekonomi yang melanda beberapa negara tujuan ekspor PT DI. Persaingan yang ketat dari industri penerbangan global. Industri penerbangan global saat ini sangat kompetitif. PT DI harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan penerbangan dari negara lain yang memiliki teknologi dan sumber daya yang lebih maju. Manajemen yang kurang efektif. Manajemen PT DI dikritik karena kurang efektif dalam mengelola perusahaan. Hal ini menyebabkan terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dampak kepailitan. Bagi para karyawan, dampaknya itu nasib para karyawan yang belum menerima hak-haknya masih belum jelas. Lalu ada banyak karyawan yang mengalami kesulitan hidup karena kehilangan pekerjaan dan hak-haknya. Terakhir, terciptanya rasa ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap PT dan di pemerintah. Lalu ada dampaknya bagi PT DI. Operasional PT DI terhambat, reputasi PT DI menjadi buruk, masa depan PT DI menjadi tidak jelas, dan hilangnya kepercayaan investor dan mitra bisnis. Lalu lagi terakhir, dampaknya bagi industri penerbangan Indonesia. Kepailitan PT DI merupakan pukulan telak bagi industri penerbangan Indonesia. Lalu kepercayaan investor terhadap industri penerbangan Indonesia menurun. Lalu daya saing industri penerbangan Indonesia di pasar global tentunya akan juga menurun. Dan terakhir, terhambatnya pengembangan teknologi penerbangan di Indonesia. Untuk penyelesaiannya, satu pengajuan PKPU di tahun 2007, PT DI mengajukan PKPU untuk merestrukturisasi utang dan menyelesaikan masalah keuangan. Kedua, penjualan aset seperti saham Garuda Indonesia, lalu ada tanah, pesawat telah dijual untuk membayar utang. Yang ketiga, pencairan investor baru. Pemerintah dan PT DI berusaha untuk mencari investor baru namun belum ada yang tertarik. Dan yang terakhir, keempat, restrukturisasi perusahaan. PT DI melakukan restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kesimpulan, kasus pilot PT DI merupakan contoh kompleks yang melibatkan faktor internal dan eksternal. Upaya restrukturisasi
penyihatan keuangan dan pembayaran utang menjadi kunci dalam pemulihan perusahaan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi dunia usaha untuk menerapkan tata kelola yang baik dan meningkatkan daya saing di era global.